Selamat pagi, Fridolin. Selamat pagi, Bu. Baik, Ibu mengucapkan terima kasih karena di Zoom meeting pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita, Ibu minta Fridolin pimpin kita dalam doa. Baik, Ibu. Baik, sebelum memulai kegiatan konseling individual kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dan izinkanlah saya berdoa menurut ajaran keyakinan saya, Katolik. Dalam Bapa, Putra, Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu tadi malam hingga pagi ini. Tuhan, terutama atas nafas kehidupan yang masih kami peroleh sampai saat ini. Tuhan, lindungilah dan berkatilah bimbingan konseling individual ini agar berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana dan rencana-Mu ya Tuhan. Nama puji Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa, Putra, Kudus. Amin. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih. Fridolin, bagaimana kabarnya? Nah, Ibu, puji Tuhan, kabar baik. Ibu apa kabar? Syukurlah kalau kamu dalam keadaan baik-baik saja. Ibu juga hari ini dalam keadaan baik-baik saja. Baik, Fridolin, sebelum kita melakukan konseling individual kita pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya, apakah kamu pernah mengikuti konseling individual sebelumnya? Atau mungkin pernah mendengar konseling individual? Kalau dengar sih, Bu, sering dengar, tapi belum pernah mengikutinya. Oh, baik, kalau begitu di sini Ibu akan menjelaskan. Jadi, bimbingan konseling individual itu adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh guru BK atau konselor kepada konseli yang sedang mengalami masalah. Jadi tujuannya itu adalah untuk mencari solusi agar siswa tersebut dapat keluar dari masalah yang sedang dia alami. Jadi begitu Fridolin. Kamu bisa, Fridolin bisa dengar suara Ibu? Saya, Bu. Ya, baik. Jadi itu adalah pengertian dan tujuan bimbingan konseling. Nah, dalam bimbingan konseling ini punya beberapa asas. Ibu akan menjelaskan. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Jadi, dalam konseling individual kita saja yang tahu bagaimana masalah Fridolin. Dan Ibu juga berjanji Ibu tidak akan membeberkan rahasia atau membeberkan masalah Fridolin kepada orang lain. Lalu yang kedua adalah asas keterbukaan. Jadi Ibu harap dalam konseling individual kita pada pagi hari ini, Fridolin dapat berkata dengan jujur tanpa merasa ragu untuk menceritakan masalahnya. Lalu yang ketiga adalah asas kesukarelaan. Jadi di sini Fridolin Ibu harap Fridolin bisa dengan sukarela untuk menceritakan masalahnya tanpa harus dipaksa oleh ibu. Lalu yang keempat adalah asas kekinian, di mana asas kekinian ini adalah masalah yang diceritakan oleh Fridolin itu adalah masalah yang sedang dialami, bukan masalah yang pernah dialami beberapa tahun yang lalu. Jadi begitu Fridolin, kamu bisa mengerti tentang asas-asasnya. Bisa, Ibu. Baik, syukur kalau begitu. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita, jadi di sini waktu konseling kita hanya ada 45 menit. Jadi waktu itu menurut Ibu sudah cukup. Jadi Ibu minta Fridolin
bisa menceritakan masalahnya dengan baik-baik tanpa harus terburu-buru. Dan di sini juga dalam konseling ini ibu akan membantu kami. Dan di sini kamu hanya bisa menceritakan masalah kamu atau memberikan solusi yang menurut kamu itu pas atau cocok untuk mengatasi masalah kamu. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, Fridolin, Ibu berikan kesempatan untuk kamu untuk menceritakan masalah kamu. Ibu persilakan. Ya Ibu, jadi begini Ibu, tujuan saya masuk ke masuk di Zoom meeting ini bersama Ibu ingin menceritakan masalah saya Ibu, yaitu saya sering dibully oleh teman sekelas saya Ibu. Jadi ini bukan teman saja Ibu, maksudnya di sini sahabat saya, dia sering bully saya, kayak kenapa sih kau tuh rambut tuh keriting begini pokoknya Ibu setiap kali ketemu kumpul-kumpul dengan teman-teman, bahkan di tempat umum juga dia omong itu Ibu. Jadi itu yang merasa saya jengkel, dan selama ini saya sedikit menjauh dari dia. Itu sih Bu. Di sini kamu sering dibully, jadi kamu merasa terganggu karena sering dibully oleh teman kamu itu. Aduh, mungkin dari masalah itu, maksudnya selama kamu mengalami itu, ada tidak cara yang kamu lakukan? Mungkin selain kamu menjauh dari dia, atau tidak ada? Cara sibuk paling hanya menjauh saja dari dia. Oh begitu. Jadi Fridolin, sebelum Ibu memberikan solusi untuk kamu, jadi di sini Ibu punya teknik. Jadi nama teknik itu adalah teknik kursi kosong. Jadi di mana teknik kursi kosong ini, kamu bisa melampiaskan emosi kamu. Anggap saja di depan kamu ada teman kamu yang si tukang bully itu. Anggap saja dia ada di depan kamu. HP Ibu jatuh. Anggap saja dia sekarang ini ada di depan kamu. Jadi kamu bisa mengekspresikan diri kamu. Jadi apa yang ingin kamu sampaikan, kalau kamu benci, kamu omong semuanya. Jadi di sini Ibu beri kesempatan untuk kamu seluas-luasnya. Silakan Fridolin. Iya Ibu, jadi saya langsung omong saja ya Ibu. Anggap saja dia di depan Iya, saya. bisa. Ya, baik. Iya, Namanya teman nama Fitri Ibu. ya silakan. Fit, kenapa sih kamu sering bully-bully saya, omong saya depan orang banyak? Sebenarnya saya jengkel, Fit. Saya ingin marah dengan kamu sebenarnya. Bisa juga malu dan jaga kau punya perasaan. Saya jaga kau punya perasaan, tapi kau tidak pernah jaga saya punya perasaan. Sama ini saya menjauh dari kau tuh karena saya jengkel dengan kau. Saya marah dengan kau, Fit. Sudah itu. Sudah. Ya, Bagaimana perasaannya, Fridolin? Bagaimana perasaan kamu setelah mengungkapkan rasa kekesalan kamu terhadap teman kamu? ya Ibu sedikit lega maksudnya karena saya sudah bisa ungkapkan dan ceritakan di orang lain salah Ibu. Dengan depan Ibu juga, dan saya bisa meluapkan saya punya rasa marah itu. Baik, kalau kamu sudah merasa lega karena setidaknya emosi kamu agak sudah terlampiaskan ya, meskipun tidak secara langsung di depan orangnya ya. Tentang masalah kamu tadi, di sini Ibu akan memberi juga solusi tambahan. Jadi menurut Ibu, dari permasalahan kamu, solusinya itu adalah yang pertama, kamu tidak perlu menjauh dari teman kamu yang tukang bully itu. Kamu cukup cuek saja, kamu berada di sekitar dia, kamu cukup cuek saja. Anggap saja
dia tidak ada di sekitar kamu dan tidak usah mendengarkan apa yang dia cerita. Lalu yang kedua, kamu harus tetap percaya diri. Karena begini Fridolin, setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mungkin teman kamu yang tukang bully kekurangan. Baik Fridolin, Ibu lanjut saja. Jadi solusinya tadi itu yang kedua adalah kamu harus tetap percaya diri saja. Karena begini, setiap apapun yang dia cakap dirinya. Jadi itu solusi dari Ibu Fridolin. Jadi menurut kamu bagaimana? Iya, Ibu bisa. Kamu bisa tidak menjalankannya? Ibu di sini juga tidak paksa ya, Fridolin ya. Ibu tidak paksa kamu untuk ikut apa yang Ibu bilang. Tapi Ibu harap jika kamu mengikuti solusi dari Ibu, setidaknya itu bisa berhasil sedikit. Baik Fridolin, Ibu ingin bertanya, kira-kira bagaimana kesan dan pesan kamu untuk pertemuan kita pada pagi hari ini? Dan bagaimana perasaan kamu setelah melakukan konseling ini? Ya, Ibu, kalau pesan dan kesannya Ibu, konseling ini sangat-sangat membantu Ibu. Di sini Ibu bisa mendengarkan saya punya masalah, Ibu memberikan solusi, saran, dan bisa keluar dari saya punya mencarikan solusi atau alternatif untuk masalah saya. Sehingga saya bisa termotivasi lagi untuk lebih percaya diri dan bisa mengatasi saya punya masalah ini. Baik Fridolin, Ibu di sini senang sekali karena kamu sudah merasa lega, karena kamu setidaknya bisa menceritakan masalah kamu kepada Ibu. Baik, karena waktu kita sedikit lagi mau habis, jadi di sini Ibu akan memberikan kesimpulan pertemuan kita pada pagi hari ini. Jadi Fridolin, apapun dalam pembulian, apapun yang orang katakan, apapun yang orang bicarakan tentang diri kita, kuncinya itu adalah tidak usah mendengarkan, pura-pura tidak usah mendengarkan. Karena semakin kita mendengarkan apa yang mereka bilang, itu semakin kita merasa jengkel terhadap mereka. Jadi tidak usah iri. Jadi begitu Fridolin. Jadi karena konseling kita mau habis, jadi kita sepakati pertemuan minggu depan. Jika solusi yang Ibu beri tadi belum bisa menyelesaikan masalah kamu. Kira-kira kapan? Hari apa minggu depannya? Kalau dari saya, Ibu, di jam yang sama, di hari yang sama. Baik, kalau begitu Fridolin, Ibu senang karena kamu mau untuk konseling lagi minggu depan, tapi Ibu yakin kamu pasti bisa melalui itu semua, Fridolin. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu akan memimpin kita dalam doa. Baik, doa mulai. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat dan rahmat yang telah Engkau limpahkan
kepada kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga pada pagi hari ini kami bisa menyelesaikan konseling kelompok kami. Kiranya apa yang kami bahas pada hari ini serta solusi yang kami cari pada pagi hari ini dapat menyelesaikan masalah dari anak Fridolin. Ya Bapak, itu saja doa kami, kabulkanlah segala permintaan kami. Namun kami puji kini, esok, dan sepanjang masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Fridolin, aku sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada kamu. Selamat beraktivitas selanjutnya. Sampai jumpa minggu depan. Ibu.